Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah bahwa pada hari ini kita bertemu lagi dalam diskusi tentang dilema tertahannya STR sebagai dokter spesialis radiologi, bagaimana solusinya. Ya. Jadi kita mengharapkan pada malam hari ini mudah-mudahan semuanya menjadi jelas dan kita berharap semuanya menjadi enak. Ya. Bagaimana kira-kira solusinya. Sebelum kita masuki acara inti kita, kami persilakan Dr. Hartono Yudi, spesialis radiologi, sebagai Ketua PB PDSRI untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan Dr. Hartono. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Dr. Zulher yang kami hormati, segenap pengurus dari Forkom ID, segenap pengurus dari PPID dan lembaganya, para senior yang bertindak sebagai pembicara, kemudian juga para penanggap dan segenap senior serta peserta forum ini. Sebelumnya singkat saja saya sampaikan, memang masalah STR ini sudah cukup lama kami alami dan cukup membuat kami pusing atau pening. Mungkin tidak seberapa pening yang kami rasakan di kepengurusan ini dibandingkan dengan peningnya dari teman-teman yang terdampak. Kami tahu itu akan mempengaruhi di pribadinya, keluarganya, juga institusi ataupun rumah sakitnya, dan lebih luas lagi tentu masyarakat. Ini dialami juga pada semua yang mengurus perpanjangan ataupun yang baru lulus untuk pertama kalinya mengurus. Untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan Dr. Rehan selaku sekretaris dari PDSRI. Dr. Rehan ini sudah berkali-kali ini menyampaikan mengenai hal ini. Saya rasa akan cukup hafal sekali permasalahannya sampai mendetail. Demikian juga ada nantinya Dr. Harigalo selaku Ketua Kolegium Radiologi. Ini juga berkecimpung langsung pada penerbitan ke arah STR yang dari Serkomnya itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya rasa itu aja dokter yang perlu kami sampaikan. Jadi masalah ini memang cukup pening. Saya sangat berterima kasih kalau ini diangkat. Semoga nantinya ini bisa memberikan solusi yang betul-betul real. Jadi bukan hanya solusi yang selama ini mungkin tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Moga-moga dengan forum ini akan ada jalan itu yang kami harapkan. Terima kasih, mungkin singkat itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Dr. Hartono atas sambutannya. Ya, kita ingin semuanya menjadi jelas. Ya, mungkin nanti kita akan mendengarkan asal-usulnya kenapa sampai terjadi seperti ini. Baik, untuk pembicara pertama kami persilakan Dr. Rehan, spesialis radiologi. Beliau adalah sekretaris PDSRI dengan judul Dokter Spesialis Radiologi, upaya mendapatkan STR Dokter Spesialis Radiologi dari KKI, sebuah pengalaman. Mungkin waktunya 15 menit untuk Dr. Rehan, kami persilakan. Silakan Dr. Rehan. Terima kasih Dr. Zulher. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati. Suaranya kurang begitu jelas, Dr. Rehan. Suara saya jelas? Itu sudah jelas sekarang. Jelas, oke. Saya coba di trust ya, Dok. Ya, yang saya hormati Prof, Dokter, senior semua yang hadir pada kesempatan malam ini. Yang saya hormati Dr. Hartono sebagai Ketua PDSRI dan juga Dr. Harigaluh sebagai Ketua Kolegium, dan juga semua rekan-rekan sejawat baik dari profesi radiologi maupun di luar radiologi yang berkenan untuk meluangkan waktunya pada malam kali ini untuk ikut mendengar bersama dan mencari solusi bersama terkait dengan kondisi yang ada di radiologi saat ini. Saya akan izin share menggunakan PowerPoint. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya, Prof, Dokter. Sudah, bagus. Ya, baik. Cuman suara saya juga jelas. Kuat, maaf Dr. Rehan. Ya. Sebentar ya, mohon maaf ya, sebentar. Background suaranya ya.
mudah-mudahan sudah lebih jelas, Dok. Ya. Mohon maaf. Ya, boleh. Ya, saya akan mencoba menyampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya agak panjang ceritanya, dan saya menambahkan dengan kronologis juga terkait PDSRI supaya kita juga mendapatkan gambaran lebih utuh. Walaupun mungkin ada yang saya skip juga, tapi sebagian mudah-mudahan mengikuti kronologis yang ada. Dan kira-kira bagaimana sampai ke tahap kali yang dekat-dekat ini, upaya mendapatkan SPR dokter spesialis radiologi dari KKI, yang saya bawakan pada Forum Komunikasi Ikatan Dokter Indonesia pada malam kali ini. Baik, jadi kalau kita berkaca yang itu terkait dengan PDSRI, yaitu pada tahun 2018, kalau memang ada perjalanan sanksi etik yang dikeluarkan oleh MKEK pada tanggal 12 Februari 2018 pada Dr. TAP, yang dilanjutkan dengan adanya Muktamar ID juga pada 2018 Oktober, yang terkait dengan Dr. TAP juga, dan ini merupakan suatu kelanjutan pada Muktamar ID tahun ini juga. Kalau misalnya kita bicara di internal PDSRI, maka di PDSRI itu terjadi kongres ke-13 tanggal 13-14 Desember di Bali, yang memang saat itu dengan segala proses yang ada di internal, Dr. TAP terpilih sebagai ketua umum, meski sanksi etik belum selesai. Dan perjalanan juga pada saat membentuk kepengurusan PDSRKI, karena ini diganti namanya tahun 2019-2022, itu belum pernah disahkan oleh PBID. Dan perubahan nama ini dari PDSRI menjadi PDSRKI itu ini diganti penamaannya ya, dari PDSRI ke PDSRKI itu di ADRT, tapi memang dalam prosesnya itu belum pernah diajukan dan melalui proses di PBID hingga mendapat pengesahan di Muktamar. Itu yang mungkin kita ketahui bersama. Dan ini saya sedikit menggambarkan ADRT yang memang pada tahun 2014 dengan yang 2018 dengan ada sebuah pergantian nama. Gitu. Walaupun memang dalam hal ini di internal ID sendiri yang diakui dan juga yang ada datanya di ID karena tidak ada pergantian nama itu adalah PDSRI. Ini tahun 2018. Lalu dalam perjalanannya mungkin kita sekedar flashback dari 2019-2020. Ini merupakan sebuah SK yang dikeluarkan oleh pengurusan yang mengganti namanya menjadi PDSRKI, dan ini bisa kami juga di internal bingung kenapa memang ada dua, yaitu PDSRKI dan PDSRI yang ditandatangani oleh Ketua Umum saat itu dengan tanggal 4 Januari 2019 juga, yang kalau misalnya kita hitung, kalau misalnya periode kepengurusannya adalah dari hingga 2022, maka sebenarnya 4 Januari 2022 sudah lewat gitu pada saat awal tahun ini. Dan sekedar flashback juga, kalau misalnya Pak TAP diangkat menjadi Menkes pada tanggal 23 Oktober 2019 dan diberhentikan pada 23 Desember 2020 dengan segala perjalanan pada saat jabatannya. Dan karena memang dalam hal proses administratif untuk anggota, untuk dokter-dokter radiologi tetap harus berjalan untuk pelayanan, maka segala kepentingan pelayanan terkait dengan mungkin proses rekomendasi ataupun proses dalam pembuatan SPR itu tetap diakomodasi oleh PBID. Ini yang mungkin kita ketahui bersama. Dan saya agak loncat pada tahun 2021 karena pada akhir tahun 2021 terdapat memang proses juga di internal dokter spesialis radiologi. Kalau misalnya ada suatu yang mungkin dalam segala keputusan-keputusan itu terdapat ketidaksepakatan gitu, baik di perhimpunan maupun di kolegium terkait dengan beberapa proses ya yang memang berhubungan dengan dokter spesialis radiologi. Hingga memang ada pendekatan-pendekatan dan juga diskusi dengan pihak PBID saat itu dengan Ketua Dr. Daeng, yang waktu itu memang ada sekelompok yang menamakan Forum Radiologi Indonesia itu mengadakan acara dan juga bersurat kepada Dr. Daeng saat itu dan mendapatkan balasan seperti ini. Gitu. Kalau misalnya memang dijelaskan kalau misalnya di lingkungan ID berdasarkan muktamar terhadap usul perhimpunan, keseminatan, dan nama PDSRK ini belum disahkan di muktamar, dan juga seluruh organisasi yang berada di lingkungan profesi itu periodisasinya 3 tahun. Dan ini mungkin menjadi suatu pembeda dengan apa yang menjadi keyakinan teman-teman kita yang ada di pihak lain. Dan karena belum ada SK keputusan juga tentang kepengurusan, hingga saat ini memang perjalanannya adalah harus ada koordinasi di internal dan juga ke PBID terkait dengan apa yang kita bisa perbaiki bersama-sama. Ini yang waktu itu November 2021, sudah hampir setahun. Dan dalam prosesnya sendiri, dengan segala pendekatan dan juga bagaimana kita bisa berkomunikasi kembali kepada ID,
hingga akhirnya dilaksanakan pelaksanaan Kongres 14 PDSRI di Jakarta 8 Maret 2022. Yang saat itu izin perwakilan PBID yang hadir sebagai pengamat adalah senior kita semua, Dr. Nasser dan Dr. Nasser yang mungkin hadir pada kesempatan kali ini. Dan saat itu Dr. Daeng juga ikut memberikan sambutan dan secara aklamasi terpilih Dr. Hartono Yudi Sarastika, spesialis kebutuhan sebagai Ketua Umum PDSRI 2022-2025. Dan dalam proses saya juga dilakukan pemilihan Ketua Kolegium Radio Indonesia 9 Maret 2022 dengan proses yang online. Kalau tadi hybrid, dan ini diikuti oleh segenap KPS yang ada, dan juga perwakilan guru besar, dan juga perwakilan PDSRI dan MKKI juga, Dr. Stewidi. Dan melalui pemilihan dihadiri KPS ini, kabinet guru besar ini ditetapkan Dr. Hari Galuh Nugraha sebagai Ketua Kolegium Radio Indonesia tahun 2022-2025. Dan ini adalah SK dari PBID untuk kepengurusan PDSRI KRI 2022-2025 yang dikeluarkan tanggal 14 Maret 2022 yang didatangani oleh Dr. Daeng dengan Prof. Dokter semua sejawat bisa melihat bagaimana susunan kepengurusannya yang ada di depan ini. Dan pelantikan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 secara online. Waktu itu dilakukan oleh Dr. Daeng untuk pengurus pusat PDSRI dan juga kolegium. Ini 15 Maret 2022. Dan dalam perkembangannya kita juga mengetahui ada dinamika juga di PDSRKI yang waktu itu mengeluarkan surat dan mungkin dikirimkan ke Ketua Umum PBID juga kalau misalnya terdapat pernyataan kalau misalnya terjadi pengunduran diri Ketua Umum terpilih PDSRKI hasil Konas di Bali dan ditetapkan PLT Ketua Umum yaitu Profesor Dr. Rista Sutikno, MKes Esperat Konsultan yang ditandatangani oleh Ketua 1 Bidang Organisasi PDSRKI Dr. Firman Parun Sitanggang dan juga Sekretaris Umum PDSRKI Dr. Foni Tubagus. Dan waktu itu juga dari teman-teman di PDSRKI mengadakan taker yang mengundang Ketua Cabang di Jakarta tanggal 26 Maret 2022. Dengan ditangani sudah oleh Ketua PLT, Ketua Umum PDSRKI, yaitu Prof. Rista. Dan dengan dinamikanya juga di cabang sendiri, ada pernyataan sikap Ketua Cabang PDSRI kalau misalnya mendukung Ketua Umum PDSRI 2022-2025 itu Dr. Hartono Yudi Sarastika pada tanggal 21 Maret 2022 dan didatangani oleh sekian Ketua Cabang, yaitu ada sekitar 15 ya, dari yang tangan ini. Dan masih dalam kepengurusan Dr. Daeng sebelum dilakukan muktamar terdapat surat PBID untuk instruksi kepengurusan P2KB dan Serkom Esperat itu kepada PDSRI. Jadi sudah diedarkan juga waktu itu ke Ketua di wilayah, Ketua di cabang terkait dengan bagaimana proses pengurusan ini ke PDSRI. Dan ini adalah pelaksanaan muktamar 31 ID yang di Banda Aceh yang lalu 21-25 2022. Alhamdulillah dari PDSRI mengikuti muktamar dengan perwakilan dari Dr. Hartono hadir, Dr. Hari Galuh hadir dari kolegium, dan ada Dr. Agung sebagai ketua bidang organisasi, Dr. Ajo, dan juga perwakilan yang ikut di lokal ya. Dan ini ada salah satu yang foto ya, ikut sertaan kita bersama pada saat salah satu sidang pleno. Baik, dan dalam perjalanan kita sebagai organisasi profesi juga berhubungan dengan KKI terkait dengan bagaimana mengurus STR. Jadi pertama kali kita itu sebelumnya mungkin kita pernah bersurat untuk mengadakan silaturahmi komunikasi ya gitu. Tapi memang dalam perjalanan tidak ada surat balik ya. Dan akhirnya kita dalam perjalanan tetap melakukan komunikasi karena ini perlu diinformasikan terkait pengurusan surat tanda registrasi anggota PDSRI pada tanggal 21 Maret 2022. Jadi ini ada surat yang memang kita keluarkan untuk memberitahukan kalau misalnya kita ada kontak person untuk proses STR kepada KKI informasi ini. Dan dalam perjalanannya kurang lebih 2 minggu setelahnya itu ada surat KKI yang menjadi mungkin penentu bagaimana kenapa STR dari proses STR dari PDSRI itu ditolak. Gitu. Ini tanggal 4 April 2022 dengan jawab surat yang ditujukan kepada dua ketua ini, Ketua Umum PDSRI dan PLT Ketua Umum PDSRKI,
yang menyatakan ya ini surat-suratnya ya yang dikirimkan dan dinyatakan kalau misalnya saat ini semua proses administrasi yang dilaksanakan oleh KKI berhubungan dengan SKSPERAT, pembuatan STR dan standar pendidikan profesi dokter spesialis masih mengacu kepada kepengurusan PDSRKI periode 2019-2023. Jadi ini berubah lagi kepengurusannya entah kenapa menjadi 2023 dan KKI mengharapkan kedua perhimpunan agar melakukan komunikasi untuk mendapatkan kesepakatan dan agar pelayanan publik tetap berjalan, maka sebelum ada kesepakatan berkekuatan tetap, maka KKI tetap mengakui keberadaan PDSRKI dan KRI periode 2019-2023 hasil Kongres Bali 2014. Ini tanda tangan Dr. Putu Moda. Dan akibat proses itu, dengan kata lain sudah ada penolakan proses STR dari KKI kepada KKI, maka kita bersurat ke Ketua KKI tanggal 5 April 2022, sehari setelahnya. Gitu. Jadi ini sekaligus untuk meminta arahan dan juga pertemuan agar dapat dibicarakan secara lebih baik. Dan ini kita tembuskan juga kepada pihak terkait, ke Kemenkes, ke Dirjen Dikti, dan juga Ketua Umum PWID dan MPPK. Dan alhamdulillah kita mengadakan pertemuan pertama kali bersama Dr. Adib dan juga segenap pengurus pusat pada tanggal 7 April 2022, langsung di gedung PWID. Dan memang terdapat informasi juga yang kita ketahui karena memang ada surat menyurat juga dari PDSRKI ke segenap dekan ya. Jadi ini kolegium dengan tantangan Dr. Azizah dan ini PDSRKI yang menyatakan bahwa misalnya ujian nasional pun akan dilakukan oleh mereka gitu karena dengan pengakuan yang sudah disampaikan. Lalu ini juga terkait dengan urusan STR, jadi bukan hanya ujian aja tentang perpanjangan STR bagi dokter-dokter radiologi, itu hanya mengakui menerima pengurusan STR dari KRI PDSRKI periode 2014-2003 hasil Konas Radiologi Bali. Jadi ini terlampir suratnya diinformasikan ke segenap ketua subspesialis dan juga yang lain di cabang-cabang. Dan ini karena sudah terdapat itikat tidak baik gitu, jadi dari yang kita dapatkan kepada PDSRI, akhirnya kita bersurat untuk keberatan kepada KKI pada tanggal 8 April 2022. Dan ini kita sampaikan dengan segala alasan yang mungkin sudah dijelaskan di surat ini, dan intinya kita memohon agar dikabulkan keberatan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi diharapkan memang ada suatu balasan dan juga akibat memang ini, akibat yang surat yang sebelumnya itu diharapkan keberatannya diterima dan dapat dibuka permohonan STR dari kami. Gitu. Dan memang ternyata surat ini tidak pernah kami dapatkan balasannya dari KKI, hingga akhirnya 3 hari setelahnya karena tidak Nah, ini suratnya kami akhirnya ditujukan ke Ketua Ombudsman Republik Indonesia terkait KKI, yaitu keberatan kita terkait dengan proses yang memang memblok ya proses STR dari sisi PDSRI, dengan memang mempertimbangkan undang-undang praktik kedokteran bahwa misalnya KKI itu secara administratif harusnya menerima permohonan registrasi dokter, dengan kalau misalnya penolakan itu alasan-alasan yang mungkin lebih bersifat administratif yang memang kita ketahui bersama berdasarkan perkonsil dan juga terkait dengan undang-undang administrasi pemerintahan yang tadi disebutkan sebelumnya. Dan ya memang ini pada saat itu kita estimasi masih sekitar 60 orang dokter spesialis radiologi, tapi dalam perjalanannya ini menjadi bertambah. Dan akhirnya dalam proses ini terdapat proses secara hukum juga karena ada surat semacam himbauan peringatan ya, ataupun mengarah ke somasi kepada personal yang terlibat di PDSRI, yaitu Dr. Hartono, Dr. Harigaluh, Dr. Rehan, saya, dan juga satu lagi Dr. Rosi dari Surabaya. Jadi ini surat yang kami terima 18 April 2022, dan akhirnya kita karena sebagai proses hukum yang baik ya, itikatnya baik, kita memberikan tanggapan kepada kuasa hukum PDSRKI tersebut, walaupun mereka memakai nama PDSRI waktu itu, dan kita menyatakan bahwa kita adalah organisasi yang memang berdasarkan proses sah, berdasarkan induk payung organisasi kedokteran yaitu ID, dan akhirnya ini kita sampaikan waktu itu di 20 April.
Tapi memang ini prosesnya tetap berjalan, akhirnya masuk berita dan mungkin macam-macam. Prof. Dokter tahu ya kalau misalnya ini akan juga secara hukum ke PDID dan juga ke personal yang ini rujukannya kalau misalnya dipakai itu adalah akte pendirian dari PDSRI tahun 2016. Tapi memang penamaannya waktu itu ada Perkumpulan Dokter Spesialis Radio Indonesia gitu. Jadi ini kita memang karena kita sebagai organisasi yang sudah terdaftar di Kemenkumham, maka kita juga berproses untuk perubahan perkumpulan. Nah itu nanti akan saya jelaskan. Tapi dalam perjalanannya kita juga berkoordinasi terus dengan IDI dan juga pihak terkait. Kita mengadakan rapat koordinasi. Kita ikut di rapat koordinasi nasional waktu itu 24 April. 27 April itu diadakan mediasi berjanji dengan KKI ujian nasional radiologi karena waktu itu memang ada surat-surat yang menyatakan kalau misalnya ujian nasional itu mesti lewat mediasi RKI. Dan 28 April pun ada pertemuan DIKI dan IDI dan MKKI untuk membahas ujian nasional radiologi. Jadi ini pertemuan secara online yang dilakukan bersama DIKI juga kan, agar memang tidak menjadi suatu kendala. Tapi dalam perjalanan juga ini terus bergulir, ada surat untuk semua terkait, termasuk dekan-dekan dan juga mungkin semua Bapak Ibu sudah waktu itu melihat ya mungkin ya ada peringatan himbauan. Dan akhirnya ini terus bergulir hingga terjadi gugatan resmi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan dalam prosesnya karena kita terdaftar di Kemenkumham, maka ini juga kita proses secara resmi ke Kemenkumham kalau misalnya ada persetujuan perubahan perkumpulan Dokter Spesialis Radio Indonesia. Dengan kata lain, sudah ada SK Kemenkumham kalau misalnya PDSRI itu sekarang saat ini resmi diketuai oleh Dr. Hartono dengan segenap kepengurusan lainnya. Gitu. Dan ini ditetapkan Jakarta tanggal 23 Mei 2022. Jadi ini sudah menjadi kekuatan hukum tetap secara organisasi. Tapi karena dirasa itu tetap menjadi suatu proses yang kita harus laporkan terkait tadi Ombudsman, dan juga kita melakukan surat penjuat kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Pak Jokowi. Kalau misalnya memang ini terdapat suatu kendala dan juga suatu penolakan dari proses SPR kita dari PDSRI, dan ini dapat menyebabkan masalah sehingga ini kita laporkan supaya memang dapat sesuatu yang ditindak oleh Pak Presiden. Dan ini sudah kita tembuskan juga kepada Menkes, Menteri Sekretaris Kabinet, KSP, Ketua Ombudsman, Ketua PDID, dan juga Ketua MKKI. Dan kita terus melakukan ujian nasional kompetensi radio Indonesia pada tanggal 34 Juni 2022 di Jakarta dengan peserta ujian 58. Ini adalah rekan-rekan yang lulus berdasarkan ujian kompetensi, dan waktu itu langsung dilakukan supervisi oleh Dr. Stewidi sebagai Ketua MKKI. Jadi ini beliau hadir langsung waktu itu. Terima kasih dokter. Dan dalam perjalanannya laporan akhir Ombudsman ini keluar, tapi memang cukup lama prosesnya dari kira-kira April hingga Agustus 2022 dengan segala proses klarifikasi ya, diantaranya baik ke PDSRI, ke PDSRKI, ke IDI, KKI, dan mungkin pihak lainnya yang dipanggil langsung oleh Ombudsman. Dan kita sudah sampaikan saat itu, dan akhirnya didapatkan temuan kalau Ombudsman RI menyimpulkan bahwa ditemukan tindakan maladministrasi berupa berpihakan yang dilakukan oleh KKI dalam hal permohonan STR yang dilakukan oleh dokter radiologi ya dari PDSRI yang berakibat terhambatnya proses permohonan dan penerbitan STR dengan segala rekomendasi tindakan korektif yang disampaikan. Yang salah satunya di KKI ini diharapkan menerima seluruh permohonan STR dari dokter radiologi tanpa merujuk organisasi profesi pemohon tersebut, dan juga melakukan koordinasi dengan MKKI terkait pembinaan kolegium, dan juga beberapa proses internal di IDI yang diharapkan bisa terdapat satu proses rekonsiliasi PDSRI dan juga PDSRKI, dan ini sudah berjalan dari akhir Agustus 2022. Dan dalam perjalanan memang untuk proses ini hingga bulan ini waktu itu Juli ya, kita melaporkan kepada mungkin bisa dipersingkat Dr. Rayhan karena kita lebih banyak diskusi nanti ya. Baik, siap. Makasih dok. Ya ini mungkin contoh penolakan yang sudah terjadi ya. Ini email-email yang dapat kalau misalnya ada penolakan dari KKI bahwa misalnya merujuk ke surat KKI yang tadi April. Dan ini mungkin instruksi IDI yang kami berterima kasih sudah diberikan kepada seluruh ketua di wilayah cabang kalau misalnya PDSRI sebagai organisasi profesi yang diakui.
Dan mungkin sekilas sekedar proses gugatan hukum, jadi ini berlangsung 3, yang 2 masih berjalan, yaitu 260, 420, dan 421 yang berjalan di PN Jakpus. Jadi waktu itu memang yang tadi masuk berita, ini suatu gugatan perdata ke PBID juga, yang dalam perjalanan ini itu dicabut. Jadi dicabut oleh pihak yang menamakan Perkumpulan Dokter Spesialis Indonesia, tapi sebenarnya ini PDSRKI, dan ini Juli itu dicabut, tapi dalam prosesnya yang memang kita menggugat dari kepada PDSRKI karena memakai nama organisasi profesi radiologi sendiri, dengan proses yang masih berjalan hingga saat ini, juga kepada Kolegium Radiologi Klinik Indonesia dan kepada KI sebagai turut tergugat. Gitu. Dan rencana juga dari PDSRKI juga menggugat kali gitu ya ke PBID, dan juga personal yang tercatur di sini, dan ini masih juga berlangsung. Dan kami berterima kasih karena memang sudah ada aksi solidaritas yang kami lakukan. Ini ada sosok dari Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta untuk menyatakan keprihatinan dan aksi solidaritas ini dengan Twiben dan juga WA yang sudah tersebar ya terkait, dan alhamdulillah juga Pak Ketua Dr. Adib juga ikut berpartisipasi. Ya mungkin kesimpulan untuk saat ini, jadi memang proses pengajuan SPR dari PDSRKI ini masih mendapatkan penolakan oleh KKI. Dan terdapat sekitar 103 orang yang telah mendapatkan penolakan proses SPR oleh KKI untuk di atas SPR yang memperpanjang SPR, peserta PPDS untuk SPR pendidikannya di sekolahannya masing-masing, dan SPR lulusan baru sebanyak 58 yang kemarin ujian. Dan proses organisasi, hukum, advokasi telah dan terus dilakukan oleh kami, dan kami berterima kasih atas adanya dukungan dari berbagai pihak hingga saat ini, dan kami akui memang saat ini jalan penyelesaian untuk ini panjang. Demikian mungkin presentasi dari saya, semoga ada suatu solusi yang bisa kita dapatkan dalam waktu dekat ini. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Raihan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Raihan tadi mengenai kronologis kejadian ini dapat membuat kita semakin jelas, dan nampaknya sudah ada solusi itu sebetulnya, tapi nanti kita tunggu